Tarik. Oke. Dari yang ini yang sudah Anda jalani hidup ini, ada nggak yang merasa kesusahan untuk DMA? Khususnya TK lah, TK. Ada ya? Gimana TK? Halo TK? Saya nggak tahu ini agak suka TK1 ya? D3 TK1. Joshua lah, ini lagi asik dia, lagi apa klimis ya, klimis. Joshua Sembiring D3 TK1. Lagi klimis dia kan? Nah, berarti udah ready kali dia. Gimana? Ada? Bisa ya? Bisa nggak? Saya masih agak bingung Pak untuk apanya ini kayak malok-maloknya. Kadang kalau penggunaannya suka Kita terbalik-terbalik ya Pak gitu. nggak malok dulu. Dia udah advance ini kayaknya si Joshua. Kita nggak malok dulu. Kita yang biasa-biasa dulu, yang statik. Yang statik saya tanya dia udah dynamic ya, wajar lah. Dia mungkin udah persiapan, makanya klimis dia. Oke, ada nggak? Oke, nggak ada kayaknya ini. Berarti semua lancar ya. Saya coba kasih lah brief ya. Nah, jadi kalau lagi-lagi contoh yang paling mudah kalau saya ngajar itu adalah integer supaya lebih nangkap, lebih enak lah. Nah, jadi mungkin ada yang teman-teman yang pingin ulas sedikit, saya coba ulas. Nah, kalau array itu kita bisa analogikan sebagai apa kemarin? Cangkir ya, cangkir kayak gitu. Jadi beberapa cangkir yang kita dempetkan. Nah, tapi kita harus sepakat nih kawan-kawan, harus sepakat. Isinya itu harus sama. Nah, gitu loh, ya. Isinya itu harus sama. Kalau kita flashback lagi lah, ya, flashback lagi kita berbicara mengenai sebuah variabel, asumsi integer A sama dengan 5. Ini sebenarnya si komputer kita itu membuat sebuah gelas seperti itu, membuat sebuah gelas dan isinya adalah angka 5. Nangkap ya? Nah, itu tok dia. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai array, dia kumpulan dari lebih dari satu gelas seperti itu. Boleh nggak Pak kita buat array tapi satu? Boleh. Tapi mubazir kan gitu. Ibaratnya kalau Anda membuat stick, Anda itu potongnya pakai apa? Pakai pedang, bukan pakai pisau. Seperti itu. Jadi mubazir. Ya. Boleh memang satu aja, tapi ya mubazir. Nah, jadi kalau berbicara mengenai array, dia ada lebih dari satu gelas. Namun isinya harus kita sepakati, harus berjenis sama. Kalau di sini kita bilang air, gelas yang kedua harus air dan gelas seterusnya harus juga air seperti itu. Nah, saya ingin flashback bagaimana cara membuat array, tapi dia size-nya 3 dengan cara yang statis ya. Nah, seperti ini. Integer ya. Kemudian katakan aja nama variabel array-nya ARR lah yang paling umumnya. Nah, karena kita minta 3, kita isi dia angka 3 seperti itu. Nah, ingat kita harus kasih kurung kurawal. Di sini kurung kurawal. Kalau kita matematik kan gitu ya, kurung kurawal. Kemudian kita tutup kurung kurawal juga. Nah, di sini barulah kita isi angka ya sembarang. Misalnya -7, -5, misalnya 0. Nah, di sini ya, ini adalah isi. Isi atau value. Nangkap ya? Ini adalah isi. Nah, masing-masing isi, baik dia yang pertama, yang kedua, dan ketiga, ini jenisnya sama. Nah, jenisnya apa? Jenisnya adalah integer, seperti itu. Ya, jenisnya integer. Pak, boleh nggak kita masukkan dengan sebuah value, tapi dia bikin aja dia adalah C. Saya asumsi seperti di sini. Karakter, ya nggak boleh. Terkecuali kalau Anda belajar programming Python, itu boleh, diizinkan. Karena Python itu ya semua apa dia kurang-kurang apa sih ya, kurang-kurang disiplin seperti itu. Nah, ini mengenai static array ya. Nah, bagaimana seandainya kalau yang dinamis? Namun sebelum kita masuk yang ke dinamis, saya ingin kasih deskripsi sebentar yang secara brief lah. Apa sih sebenarnya manfaat kita belajar yang dynamic punya? Nah, seperti ini. Kalau seandainya
Anda buat misalnya ya, tadi integer, ARR, misalnya saya buat 3, Pak. Oke, good. Anda deklarasikan sebuah array ARR di mana kotaknya ini harus 3 misalnya. Ya. Nah, kemudian di tengah jalan ya, di tengah jalan Anda itu membutuhkan sebuah kotak baru. Nah, di sini ya. Kalau seandainya ini sudah Anda isi nih, misalnya angka 0, 7, dan 8. Kita paksa dia masuk seperti ini, bisa nggak, Pak? Nah, ini justru akan error. Masalah di seperti ini. Gitu ya. Makanya kalau Anda hobi ngoprek-ngoprek, ya mau ngoprek-ngoprek juga sih sebenarnya, install aplikasi, kadang error. Atau kadang gini aja yang paling simpel. Anda pernah main game, misalnya, pernah main game, khususnya di handphone atau di laptop lah. Nah, tapi memori Anda itu sudah nggak cukup lagi. Anda paksa, akhirnya itu kan keluar, aplikasi keluar. Aplikasi keluar itu merupakan bentuk terminasi secara abnormal terhadap misalnya adanya misalnya indikasi error di aplikasi, misalnya over memori seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang paling real. Nah, jadi Pak, bagaimana solusinya untuk menangani masalah yang namanya memori yang sudah fix seperti itu. Nah, kita kenal ada yang namanya DMA, bukan DNA ya, DMA. DMA itu Dynamic Memory, Allocation, ya. Nah, seperti itu. Ketika misalnya Anda membuat DMA, mengimplement ya, ini konsep sebenarnya, ya. Konsep dari DMA itu cukup 3. Nah, kayak bimbingan lah kita, painter itu kan cukup cara cepatnya 3. Yang pertama yang harus Anda ingat, ada yang namanya malloc. Ada yang namanya calloc. Dan ada namanya realloc. Ingat ya, cuma 3. Nggak capek-capek kita ini menghafal. Malloc, calloc, dan realloc. Oke. Dari sini saya akan bedah satu persatu. Apa sih sebenarnya malloc, apa sih calloc, dan apa sih realloc? Nah, sebelum saya bedah, kira-kira dari sini ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan kawan-kawan? Clear ya? Saya rasa juga clear, belum ada pertanyaan memang. Nah, jadi untuk si dynamic memory allocation, kita bisa membentuk atau kita bisa membuat blok memori dalam n dimensi. Wah, susah kali. Apanya Pak? Gitu. Maksudnya apa sih di n dimensi? Nah, gini saya kasih tahu. Kalau Anda ingat dulu kita di SMA, terlepas itu apakah Anda IPS, apakah STM, apakah Anda IPA, kita pernah jumpa yang namanya matriks ya. Masih ingat? Kita kenal ada namanya matriks. Saya tanya, ini yang bagi yang jago-jago matematik, atau yang lain juga boleh lah, apa-apa. Kira-kira ya, ini dimensinya berapa matriks kita ini? 1, Pak. 1. Siapa yang jawab 1? Saya, Pak. Oke, 1. Maksud saya kali-kali berapa? 1 kali 4, Pak. 1 kali 4. Kalau ini 1 kali 4, Pak. 1 kali 4, Pak. Mantap, 1 kali 4. Ya, 1 kali 4. Betul sekali. Kalau saya tanya seperti ini kali berapa? 4 kali 1. 4 kali 1. 4 kali 1, Pak. Pak. Mantap, 4 kali 1. Ya. Nah, ini kalau di komputer, ini dijadikan tempat penyimpanan data yang disebut dia dengan array gitu loh. Ya. Nah, akan tetapi ini kan modelnya 1 kali 4. Ini 4 kali 1. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi jangan teman-teman bilang, "Oh, ini sama, Pak, karena dimensinya 1 dimensi." Ya, boleh Anda bilang sama. Akan tetapi ketika Anda belajar pemrograman, ini sudah beda. Ya.
Cara membuatnya sudah beda, seperti itu. Nah, sekarang dari sini, saya ingin tanya lagi. Kalau seandainya saya buat seperti ini. Oke, good. Ini kira-kira bentuk matriks berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3, Pak. Mantap, 3, 3 kali 3 ya. Kalau saya tanya, ini berapa dimensi? 2 dimensi. Nah, itu yang pertama 1 dimensi, Pak. Mantap, satu dimensi. Ini berapa dimensi? 2 dimensi, Pak. 2, Pak. Nah, 2 dimensi. Kalau saya bikin kayak kubus. Nah, saya bikin kayak kubus nih contohnya. Ini berapa dimensi? 3. 3 dimensi, Pak. 3 dimensi. Nah, manusia normal, kecuali saya bilang nggak normal aja ya. Memang ada sebagian yang inilah pintar, sangat pintar bisa membayangkan. Manusia normal pada umumnya cuman bisa membayangkan 3 dimensi. Akan tetapi di luar sana faktanya itu adalah n dimensi. Nah, kalau nanti Anda mau mengambil S2 lebih fokus ke data, ada yang namanya n dimensi. Dimensi. N ini adalah ya 1, apakah 2, apakah 3, seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat yang namanya n dimensi, terlepas apakah itu 2 ke, apakah itu 1 ke, apakah 3 ke, itu bisa kita gunakan dengan yang namanya, ingat ya, dengan yang namanya 1 kalog, 2 malog dengan sikalog. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang realog. Clear ya? Nah, kita masuk si malog. Jadi malog maupun si kalog digunakan untuk membuat blok memori yang dinamis. Dia bisa kembang kayak orang lah. Kalau orang makan terus kan gemuk kan? Kan gitu. Makan terus makan gemuk, bengkak gitu loh. Oke, habis itu nge-gym dia, jadi six pack dia gitu ya. Jadi kurus. Nah, habis itu makan lagi, bengkak lagi, kayak gitulah dia ini. Begitu juga sifatnya si malog maupun si kalog. Seperti itulah, ya. Nah, jadi bagaimana Pak penggunaan dari si malog? Bagaimana? Nah, ini prinsipnya. Cara cepatnya. Tipe data type, oke, diikuti oleh berapa jumlah tanda bintang di sini. Saya bilang aja kayak gini ya. Karena semakin banyak tanda bintang di sini menentukan ukuran atau dimensi dari blok memori yang dipesan. Nangkap ya? Kemudian diikuti oleh nama variabelnya. Katakan lagi ARR yang paling general, ya. Nah, sama dengan buka gini, ya. Kemudian tipe data diikuti oleh tanda bintang, tergantung berapa banyak. Oke. Nah, diikuti oleh yang namanya si malog. Ini ingat, malog ada yang namanya size of, size of dari tipe data. Oke, good. Dikali, wah susah kali Pak, ingat ini, dikali ukuran blok memori yang Anda minta, tutup. Nangkap ya? Nah, saya mau kasih, ini nampak nggak semuanya? Lebih enak gini ya? Nah, kayak gini loh. Saya kasih contoh satu. Saya buat satu bintang. Ini dia. Integer asterisk ARR sama dengan integer asterisk ya malog size of integer 3. Ya. Nah, ini ya, ini akan membentuk satu array dimensi.
Akan tetapi ukurannya adalah 3. Nah, ini. Oke. Sorry, ini kegemukan ya. Oke. Oke, good. Di sini ukuran 3. Loh, kan Pak sama dengan statis. Iya, betul, sama. Akan tetapi ini akan lebih fleksibel. Ibarat orang makan, dia akan bengkak. Kalau misalnya statis, dia kalau makan terus nggak akan apa, pecah perutnya gitu loh. Itu statis. Kalau ini akan itu akan ikut dia, akan fleksibel, ya. Seperti itulah dia. Nah, karena kita adalah tipe integer, maka setiap blok akan diisi dengan tipe data apa? Integer. Integer, mantap. Seperti itu. Selesai. Nangkap ya? Nah, tadi saya sampaikan bahwa tanda bintang ini menentukan besaran dimensi. Betul ya? Nah, ini kan 1 ya. Artinya ini adalah 1 dimensi. Nah, sekarang bagaimana Pak kita bikin 2 dimensi? Sangat gampang. Nah, sini saya buat. Sorry. Integer, pointer, ARR, integer, pointer. Loh, kok ada 2 Pak? Betul, ini yang menentukan. Nangkap ya? Nah, malloc size of integer pakai pointer 1. Nah, bikin 3 di sini. Ya, bikin 3 di sini dia. Jadi, saya kasih tahu nih carcepnya, kayak bimbel-bimbel kan. Ini ada 2 nih. Ada 2, ini ada 2. Akan tetapi di sininya dia cuma 1. Nah, cara cepatnya seperti itu. Kalau Anda lihat di sini 1, 1, ini kosong. Kalau di sini 2, 2, 2, ini pasti 1. Nangkap ya? Begitu juga kalau untuk 3 dimensi. Integer, 3, ARR, integer, 3, malloc, size of integer. Ini berapa bintangnya? 2, Pak. 2, Pak. 2 dikali misalnya 3. Ini 3 blok ya. Seperti itu. Dari sini, contoh ini ya. Ada nggak pertanyaan? Ada nggak? Saya rasa sangat mudah ya. Sangat mudah dari sini aja. Nanti saya akan breakdown lagi untuk masing-masing dimensi. Karena treatment-nya atau perlakuan itu sedikit lebih berbeda. Ya. Nah, dari sini nggak ada pertanyaan ya? Atau ada? Silakan kawan-kawan, si Riko. Riko Situmorang, D3 TI1 TK ya? Ayo. Gimana Riko? Masih aman, Pak. Aman ya? Oke. Aman, Pak. Mariono. Ya, Pak. Mariono. Oke, bisa? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Nah, oke ya, karena nggak ada pertanyaan, kita akan coba ini ya. Kita satu-satu kita lihat. Saya ingin fokus yang di sini. Ya. Pak, kalau seandainya saya mau meresize, maksudnya meresize ya, saya bikin menggembrotkan lah, atau menggemukkan lah blok memori itu. Bagaimana sih Pak caranya? Gunakan yang namanya realog. Nah, nangkap ya? Saya ulang sekali lagi. Pak, saya mau memperbesar ukuran dari blok memori yang sudah kita buat. Bagaimana Pak caranya? Gunakan yang namanya si realog. Udah toh itu. Nggak ada lagi. Nah, sekarang masalahnya. Ini kan kalau kita lihat kawan-kawan, ini kan adalah angka
3. Artinya kita akan membentuk 3 blok memori yang fleksibel ukurannya. Tangkap ya. Di sini kita akan coba, saya mau nambah 2 ini Pak. Begitu ya. Saya mau nambah 2. Misalnya ini saya mau tambah 1 di sini. Saya coba hapus. Dan kedua di sini. Nah, caranya sangat sederhana. Cukup buat yang namanya seperti ini. Tadi kita ARR ya. ARR sama dengan realog buka kurung diikuti oleh si ARR. Koma, saya mau tanya yang jago matematik atau yang ini. Di sini kita 2 yang kita inginkan. Sementara yang sudah ada berjumlah 3. 3 tambah 2 berapa? 5, Pak. Mantap, 5. Udah itu toh. Ya. Gitu aja, sederhana sekali. Jadi dari sini, loh Pak, kan kita nambah 2. Kenapa sih kita harus 5? Nah, prinsip dari realog adalah kita harus mempertahankan size sebelumnya ditambah dengan ukuran blok memori yang akan kita tambahkan. Tadi kita butuhkan 2. Yang baru ya, yang baru kan cuma 2. Sementara yang sudah ada 3. Maka 3 ditambah 2 haruslah 5. Sih, nangkap ya? Saya ulang sekali lagi. Udah mulai keriput si Jeva Manurung. Udah mulai keriput. Jangan keriput. Oke ya. Saya ulang sekali lagi nih. Jadi, kalau seandainya Anda sudah buat yang namanya malloc untuk buat blok memori ya. Asumsi tadi kita bilang ternyata size-nya 3. Tiba-tiba karena ada kebutuhan saya butuh 2 lagi nih Pak. Bagaimana caranya? Pertama, gunakan realog ya. Itu realokasi, realog itu loh, realokasi maksudnya. Ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, saya kasih contoh. Di sini kita deklarasikan aja sebuah array satu dimensi ARR namanya. Nah, kemudian kita buat seperti ini. ARR, lagi-lagi gunakan diri sendiri, sama dengan realog, buka kurung, ARR, dianya lagi, ya. Ini sama ya, nggak ada bedanya, harus dia sendiri. Kemudian diikuti oleh ukuran final. Maksudnya bagaimana Pak ukuran final? Maksudnya begini, jumlah ukuran awal berapa? Di sini saya contohkan, ada 3. Anggap ya, ada 3. Kemudian saya butuh 2. Nah, 3 ditambah 2 adalah 5. Inilah dia, 5. Nangkep ya? Dari sini ada nggak pertanyaan? Saya kasih waktu buat pikir dulu. Saya coba kecilin dulu ini. Buat dipandang-pandang. Bukan pandang foto kawannya ya atau video kawannya ya. Misal ada yang pingin dia ketemu, jadi ada yang ke kampus pingin jumpa dengan yang ini nih, dipandang-pandanginya video ini, Zoom itu. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Sorry tunggu ya. Ini siapa? Agak dibesarkan suaranya. Perkenalkan, nama saya Winda Kasih, Pak, dari TK2. Ya. Izin bertanya, Pak. Di sebelumnya kan, Pak, di maluk ini kan, Pak, kan kita pakai tipe datanya, terus pointer sama array kan, Pak. Terus selanjutnya itu dilanjutkan sama tipe data, terus pointer sama maluk, Pak.
Nah, kenapa di Realognya itu Pak nggak ada pakai yang namanya size of terus tipe data Pak. Terus kenapa Bapak bisa langsung ke angka 5 Pak? Gitu. Nah, good. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Nah, sebelum sebenarnya saya agak salah langsung melompat ke sini ya. Saya ngasih tahu ke kalian bahwa malloc ini ya, saya kasih tahu ini. Malloc, realloc ataupun calloc ini merupakan fungsi ataupun prosedur. Dari siapa sih Pak fungsi dan prosedurnya? Gampang sekali. Ini berada di stdlib.h. Nangkep ya? Kemarin kita gunakan studio, bukan studio ya. Misalnya gini, include dulu ya, studio, tapi kita tetap pasti pakai ya. Karena di dalam studio ini ada fungsi printf. Nangkap ya? Nah, si malloc dan si realloc dan juga si calloc berada di include stdlib.h. Untuk ini clear dulu ya, kawan-kawan. Clear ya? Nah, jadi saya mau kasih tahu sejarahnya. Ini kita belajar sejarah dulu. Nggak apa-apa ya. stdlib ini berisikan fungsi-fungsi yang berkaitan tentang memori. Ingat ya, stdlib ini merupakan library yang berisikan fungsi-fungsi. Oh, berat kali Pak, library. Library itu kalau kita bayangkan kayak perpustakaan. Ya. Cara simpelnya seperti ini. Misalnya saya bilang si Mariono, Mariono, kalau Anda misalnya mau makan, larinya kemana biasanya? Mariono mau tahu coba. Ke dapur, Pak. Pasti ke dapur, nggak mungkin ke toilet kan? Pasti ke dapur. Kemudian kalau seandainya Mariono mau tidur, lari kemana? Ke kamar, Pak. Ke kamar, betul sekali. Nah, seperti inilah dia. Library itu adalah tempatnya. Anggap ya, library itu adalah tempatnya. Contohnya di si Mariono makan, dia ke dapur. Kenapa sih dia harus lari ke dapur? Kenapa dia nggak harus lari ke ruang tengah? Karena piring, gelas, sendok, pisau itu semua berada di dapur. Bahkan makanan kita semua berada di dapur biasanya. Seperti itu. Makanya dia lari ke dapur. Nah, piring, sendok itu merupakan fungsi. Meskipun opak itu kan benda, ya betul, tapi memiliki fungsi namanya. Nangkap ya? Di situ. Nah, fungsi-fungsi itu ada tempatnya. Nggak mungkin pisau berada di tempat tidur. Ngapain sih? Mau sunatan? Nggak mungkin kan? Logikanya aja gitu. Nah, jadi kayak gitu prinsipnya. Nah, sama juga di ini komputer. Jadi stdlib itu berisikan perkakas, semacam piring lah, atau sendok atau garpu. Tapi dia fungsi-fungsinya berkaitan dengan memori. Bagaimana Pak tentang studio? Dia berisikan kayak printf. Kalau pernah lihat printf ya, saya yakin udah pernah. Printf, scanf, pernah ya? Itu berada di studio.h. Jadi kalau seandainya Anda tidak mengincludekan studio.h, namun Anda menggunakan printf, secara tidak sengaja pasti akan error. Nangkap ya? Nah, kembali lagi ke pertanyaan teman kalian. Pak, kenapa kita tidak pakai size of segala macam? Karena balik lagi kita ke prinsip fungsi maupun prosedur. Nah, ini sebenarnya kita kembali lagi ke basicnya. Nggak apa-apa, ini agak out of topic ya. Fungsi itu, ya, fungsi itu kemarin saya sudah ajarkan ke D3 TI. Fungsi itu merupakan ataupun prosedur merupakan sesuatu hal yang mampu memproses inputan di dalamnya menjadi fungsi ya, menjadi sesuatu hal yang baru. Ya.
Jadi fungsi itu saya coba bisa ulangi, merupakan sesuatu hal yang mampu memproses inputan atau masukan menjadi hal yang baru. Contoh paling simpel seperti ini. Anda punya rice cooker di rumah. Misalnya, asumsi kalian punya rice cooker. Rice cooker itu membutuhkan apa? Rice cooker, RC saya bilangnya. Rice cooker itu membutuhkan apa, kawan-kawan? Listrik, nasi, air. Oh, nasi. Wah, jago kan listrik, Pak. nasi. Listrik, Pak. Beras, Pak. Pas, Pak. Beras, Pak. Beras. Langsung nasi itu gosong. Air, Listrik, Pak. Pak. Oke, dia Beras. butuh beras, pasti dong. Dia butuh air, dia butuh listrik. Nah, tahu nggak kawan-kawan, bahwa ketiga item ini merupakan parameter, param, ya, parameter atau inputan yang akan digunakan oleh si rice cooker. Jadi, rice cooker itu gambarnya seperti ini ya. Asumsi rice cooker ini bukan tabung. Kita isi beras, kita isi air, kita strum dia dengan listrik, ya kan? Kemudian kita tunggu misalnya 30 menit, asumsi. Di dalamnya terjadi proses ya mungkin kimia lah, kita nggak tahu lah ya. Saya nggak ahli bilang itu. Terjadi perubahan situ. Jadi deh nasi. Anda bisa makan. Outputnya nasi. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dia dengan fungsi. Jadi, fungsi merupakan sesuatu hal yang akan memproses parameter itu atau inputan menjadi hal yang lain. Atau contohnya ini nasi. Nanggap? Nanggap ya? Nah, seperti itu. Prosedur bagaimana? Nah, kalau prosedur merupakan proses ya, proses untuk mengolah, sebuah proses yang mengolah inputan, tapi dia tidak memberikan hal yang lain gitu loh. Dia hanya memproses gitu aja, kemudian selesai, jadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya printf. Contohnya printf. Dia hanya mencetak atau mengeluarkan aja seperti itu kan? Seperti itu. Contoh realnya apa, Pak? Kulkas. Saya pernah kasih tahu sama D3TI, kulkas. Kalian boleh masukkan apa aja, daging kek, ikan kek, sirup kek, ke dalamnya sayur, masukkan ke kulkas. Akan tetapi, jadi nggak dia menjadi bentuk yang lain? Enggak jawabannya. Dia hanya kedinginan aja ikannya. Di situ dia. Dia hanya dingin, itu kok gitu loh. Nah, itu merupakan prosedur. Nah, kalau bahasa computer science-nya adalah prosedur, dia nggak akan mereturn atau mengembalikan sesuatu hal. Sedangkan fungsi, dia selalu dan akan mereturn. Nangkap ya? Seperti itu. Nah, kembali pertanyaannya, si kawanmu. Sorry. Tahu nggak kalian, beras itu punya jenis-jenisnya? Siapa di sini yang pedagang beras atau petani lah? Masih tahu tipe-tipe beras? Ada Beras yang merah, kelas Pak. 1, Beras kelas merah, 2. Pak. Beras pandan. Oke lah beras merah kelas 1. Nah, tahu nggak yang disebutkan teman kalian itu merupakan tipe dari si beras. Ya. Jadi sebuah inputan pun ada tipenya. Air. Oke lah, air bisa air PET, maksudnya air PDAM lah, PDAM. Oke lah, air galon dan lain sebagainya. Jenisnya kan? Atau air tawar, atau air laut, atau air apa lagi, banyak jenisnya kan? Listrik juga, listrik kayaknya satu lah, listrik. Jenisnya ya listrik gitu toh. Nah, jadi kalau kita kalau kita kembali lagi ke pertanyaan teman kalian, Pak, kenapa dia tidak memerlukan size of? Karena fungsinya di sini untuk serialog dia hanya membutuhkan yang ini, pointer dari si variabel. Kayak gitu ya. Dia hanya membutuhkan pointer dari variabel
diikuti oleh ukuran yang baru. Nanggap di situ? Nah, dia cuma minta 2 parameter ini. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, si Winda. Winda, Realog itu mintanya cuma 2 parameter. Di mana parameter yang pertama, ini saya bilang, dia butuh pointer dari si variabel kita. Yang kedua, yang ini adalah ukuran yang baru. Winda, nangkep ya? Nah, makanya kita nggak butuh sama sekali size kayak apa kayak gitu, nggak butuh sama sekali. Kayak gitu. Ya. Nah, tadi saya sempat katakan mengenai pointer. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, misalnya seperti ini. Integer ARR, sorry, gini doang ya. Saya tanya sama Winda. Winda, ARR ini tipenya apa sih sebenarnya? Tipe array, Pak. Coba agak besar, Winda. Tipe array, Pak. Integer array, bagus sekali. Atau dengan kata lain, integer pointer. Nangkep ya? Sekarang saya tanya sama siapa lagi? Si Jusepril, Imardata. Oke. Jusepril, saya mau tanya, kalau seandainya saya bilang gini, char C, tipe data si C ini siapa? Apa? Karakter, Pak. Bagus. Ya, karakter. Ya gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, balik lagi ke si Realog, si ARR ini sudah tipenya adalah pointer. Sudah itu aja. Nggak ada yang lain. Sudah tipenya pointer. Jadi sesuai ya dengan tipe data yang diminta. Jangan coba-coba Anda masukkan sini angka 5, kemudian sini pointer. Sudah salah. Karena orderingnya itu atau susunannya, kata letaknya itu mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi itu ketika Anda menggunakan sebuah fungsi dan juga prosedur seperti itu. Nangkap ya? Oke, sejauh ini ada nggak pertanyaan lagi? Beni Tampu Bolon. Kayaknya udah gini-gini ya. Ya, Pak. Ya, gimana Beni? Pertanyaan saya, Pak, itu tadinya itu yang array itu mana ya? Cara pembikinannya di kode itu seperti ini juga, Pak. Di apa? Di misalnya di kode blok gitu, Pak. Ya, Gini juga penulisannya, Pak. Ya iya, kan saya nulis ini nggak mungkin bohong. Ini kan saya sudah ingat. Ya kayak gini, kalau Anda compile pun lulus compile ini. Ya memang gini bentuknya. Oke? Oke, Pak. Oke, good. Ada lagi nggak? Si Dame. Dame apa ini? Dame Sisri 3TI1. Ya, 31TI1. Iya, Pak. Ada nggak pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, good. Nggak ada ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai Realog, Pak, itu ada batasannya atau ada aturannya nggak, Pak, mengenai jumlah yang harus dinaikkan? Enggak, tergantung berapa besar memori Anda. Jawabannya seperti itu. Nah, tapi terima kasih sudah mengingatkan saya. Jadi saya jadi teringat nih, kawan-kawan. Tahu nggak sebenarnya, kalau seandainya saya buat seperti ini, ya saya fokusnya ke sini dulu ya, nggak ada yang lain ya, bukan fokus ke wanita yang lain ya. Ini sebenarnya meskipun kita bentuk menjadi 3, nangkep ya gitu ya. Dan ini adalah integer masing-masing. Berapa size memori yang dibutuhkan? Masih ingat integer itu berapa bytes? 4, Pak. Integer 4 byte. Mantap, 4. Nah, gitu ya. Integer itu 4 bytes. Jadi ini sering keluar juga nih. Saya langsung kasih tahu kisi-kisi untuk kuis. Dengan juga apa namanya? Ya UAS lah, ya. Nah, 4 bytes. Jadi kalau seandainya dia minta 3, berarti size keseluruhan ada berapa? 12, Pak. Mantap, 12 bytes.
inilah blok memori yang dibutuhkan di dalam komputer kita. Jadi kebayangkan betapa besarlah itu kode program untuk main COD. Pernah main COD? Pernah, Ya Pak. Pak, main Warzone Pak. Pernah, Pak. Nah, betapa besarnya lah blok memorinya itu. Bayangkanlah itu. Untuk hal yang begini aja, dia udah 12 bytes gitu loh. Karena satu integer aja dia 4 bytes. Kali 3 sama dengan 12. Itulah size yang dibutuhkan dalam blok memori. Oke ya? Nah, karena nggak ada pertanyaan lagi, atau masih ada? Biar saya lanjutkan lagi. Masih ada? Sepertinya tidak ada. Oke, sepertinya nggak ada ya. Nah, di sini saya mau lanjutkan untuk versi 2 dimensi. Nah, versi 2 dimensi. 2D array. Tadi saya sudah gambarkan misalnya seperti ini. Saya kasih ukuran yang seperti ini aja lah dulu. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti sini 3 dikali 4. Setuju semua ya? Nah, ingat ya. Kalau kita tadi membuat DMA untuk pakai malloc untuk 2 dimensi, kita butuh 2 tanda bintang ya, asterisk. Katakan aja ARR. Integer bintangnya 2. Ya. Kemudian saya coba ke sini. Saya bikin si malloc size of integer bintangnya 1, mintanya berapa? Mintanya adalah row kali. Ya. Oke. Ini row ya, di matriks ya. Ada yang bingung soal matriks? Nggak ada ya. Ini adalah kolom. Nangkap ya? Kayak gitulah dia. Nah, tahu nggak kalian, ketika Anda buat seperti ini, modelnya, dia akan, komputer kita itu punya insting, sudah pinter dia. Bintangnya 2, dia langsung cetak seperti ini. Sudah pasti itu, sudah akan cetak seperti ini. Akan tetapi, isinya di sini belum ada. Masih kosong gini toh. Nangkep ya? Nah, sekarang nih, saya mau buat R-nya itu adalah tadi 3. Ya, berarti ya, dia akan buat seperti ini. 1 dan si 2. Masih seperti ini kawan-kawan. Jadi jangan berpikiran yang jauh-jauh, apalagi pikiran kotor kan. Dia nggak kepikiran jauh-jauh, nggak usah kepikiran jauh-jauhnya. Ini akan 3 dia, 1, 2, dan 3. Nggak ada yang lain. Nah, bagaimana Pak sekarang kita isi untuk kolomnya? Untuk supaya dia bisa 4, 1, 2, dan 3. Bagaimana Pak caranya? Di sini tips and trick-nya. ARR dimulai dari angka 0. Artinya apa? Kita mulai dari row yang ke-0. Sama dengan sama dengan integer, karena dia integer ya, kita turunkan dia pangkatnya 1. Kemudian malloc. Oke, nangkap ya? Malloc. Kemudian dia diikuti size of, nggak ada lagi pangkatnya. Namun, karena kita minta dia 3 kali 4, berarti kolomnya ada berapa? Ada 4. Bagus sekali. Ada 4 kolom di sini.
Saya ngasih tahu ini ya step by step supaya kalian itu bisa membayangkan itu. Di komputer itu bisa Anda bayangkan. Jadi, faktanya yang terjadi adalah Anda sudah buat seperti ini. Anda sudah buat seperti ini. Akan tetapi, ini sudah 1, 2, 3. Karena ini adalah row yang ke-0. Nangkap ya? Ini row yang ke-1. Ini row yang kedua. Nangkap? Di situ? Nah, itulah dia caranya. Ya. Jadi, ingat ya, ketika dia bintangnya lebih dari 1, ini dikurang 1. Ya. Nah, setiap row dia harus diturunkan lagi pangkatnya. Kalau saya tanya sama si Irene si Payung, saya coba minta sama si Irene si Payung, kira-kira nih, ARR 0 ini tipe datanya apa, Irene? Integer. Integer apa? Integer 0. No, enggak. Ayo, siapa yang tahu? Yang jago-jago, ayo. Integer pointer, Pak. Mantap, integer pointer. Tahu nggak dari mana cara cepatnya? Saya langsung kasih tahu. Ini. Masih ingat konsepnya? Kalau ininya 2, ininya harus sama. Nanggap? Kalau ininya 1, berarti ini tipenya integer bintang. Nanggap? Nah, dari sini ada nggak pertanyaan? Atau mau pengen bernapas dulu nggak? Nah, saya yakin ada pertanyaan. Atau saya kasih waktu aja lah dulu. Untuk merenungi, bukan merenungi yang ingin kalian ini ya, targetin ya. Renungilah dulu. Udah? Belum? Oke. Nggak ada lagi ya yang ini mau tanyain? Oke, ini untuk 2 dimensi. Kayak gitu loh. Ya, jadi harus kalian perhatikan. Makanya sebenarnya agak ribet sebenarnya kalau seandainya makin besar dimensinya. Karena harus berulang kali kalian memalokkan, ya, memalokkan yang namanya contohnya untuk row-nya, ya kan, habis itu untuk kolomnya, itu masih 2 dimensi. Bagaimana kalau seandainya dia 3 dimensi? Satu persatu kalian turunkan. Pokoknya ingat, ketiga-tiganya pangkat ini misalnya ya, itu harus kalian turunkan. Jadi 2, jadi 1. Pokoknya harus di breakdown. Ya, dia harus di breakdown. Satu persatu kalian harus turunkan. Kalau enggak dia nggak akan bisa dipakai. Pak, kenapa kasusnya kalau misalnya pangkatnya cuma 1, ibarat jenderal 1. Kenapa kita nggak turunkan lagi? Nggak akan mungkin lah, ini kan cuma 1. Kalau 2 kan kita turunkan dia. Jadi 1 pangkat kan? Seperti itu kira-kira. Nangkap ya? Nah, begitu juga step selanjutnya. Saya pingin si Abelina lah dulu bantu saya. Abel, bukan Anabel kan? Yang film-film itu kan, boneka-boneka itu kan. Oke, Abel. Iya, Pak. Coba bantu saya untuk mencetak yang namanya kolom yang di sini. Nah, untuk di row 1. Coba eja saya. R itu apa itu Apa? namanya? Kurung tegak itu, Pak. Ya, kurang bracket namanya ya. Ya. Nah. 1. 1, good. Integer pointer. Integer pointer, mantap. Integer pointer. Malloc. Malloc, mantap. Size of. Mantap sekali. Dalam kurung integer pointer 4. Mantap sekali. Ya gitu.
ya. Nah, saya mau minta tolong ke si naik loh, naik putar-putar. Bantu saya dulu yang R2. Itu Pak, yang dalam kurung tegak itu Pak, 2 Pak. Dalam kurung bracket ya, jangan tegak-tegak. Apanya yang tegak yang sekarang? Ya, RR 2. 2 Pak. Si naik ini mungkin apa ini? Oke. Kemudian Integer pointer Pak. mantap. Pointer. Kemudian Malloc Pak. oke, good. Habis itu Size of integer size of pointer 4. iya, Integer. mantap. Integer 4 Pak. mantap. Ya seperti ini. Generate lah dia. Ya. Seperti itu. Jadi dari yang saya tanya, saya rasa memang sudah sangat jelas. Teman-teman juga sudah bisa menjawab, gitu ya. Tinggal bagaimana mengerjakan latihan, pasti pusing, gitu kan. Nah, sekarang ya, Pak, bagaimana mungkin kita bisa membuat ini semua? Kalau seandainya ada lebih dari 1000, masa kita 0, 1, 2, 3 sampai 1000, ya kram lah itu tangan, kan gitu kan? Nggak akan mungkin. Nah, gunakan yang namanya apa? Looping, Pak. Looping, mantap. Untung ada yang ingat. Looping, kayak gitu loh, ya. Jadi loopingnya karena kita mintanya asumsi ini ya, asumsi ini kita declare ya, variabel R sama dengan 3, integer call sama dengan 4. Mantap sekali tadi siapa yang bilang itu, looping. Jadi kita bikin aja for integer, misalnya ya, I sama dengan 0, I lebih kecil dari call, nangkap atau yang bingung? Nggak usah call dulu, 0. 0, kok hitam? Oke, si 0, atau si R ya maksud saya ya, row, oke. I plus plus. Nah, kayak gitu. Anggap ya. Kemudian kita pakai 2 loopingan. Karena apa? Pangkatnya ada 2. Kalau 1 nggak perlu. Kalau 3 pangkatnya berarti ada 3 loopingan. Nah, nangkap ya? Kayak gitu. For, katakanlah integer J sama dengan 0. J lebih kecil dari call. J plus seperti itu. Nangkap ya? Nah, disinilah kita masukkanlah satu persatu. Seperti itu ya. Oh, sorry, saya mau ralat, sorry ya. Jadi kalau seandainya pangkatnya ada 2, itu cuma 1 loopingan saja. Kalau 3 pangkatnya berarti loopingannya ada 2. Kenapa? Karena contohnya seperti ini. Dia ada 3 kali melakukan perulangan 0, 1, 2, di mana yang ini mengacu pada row. Seperti ini dia jadinya. ARR masukkan ke I sama dengan integer pointer malloc size of, kita bikin sini integer ya. Kita sini bikin integer dikali sama dengan si call. Udah. Jadi setiap perulangan, katakan dia misalnya indeks awalnya masih 0. Lakukanlah ini kali. Mirip ya? Sama ya? Nah, karena kan call 4. Perulangan kedua, indeksnya 1 ya. Oke, inilah dia, good. Ini tadi udah. Perulangan yang terakhir ya. Yang indeksnya 2. Dieksekusi lagi, betul ya? Yang ini seperti itu ya. Jadi cara cepat lagi bahwa jika pangkatnya ada misalnya ada n, maka perulangan adalah n-1. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau seandainya Anda ingin membuat secara otomatis ya, jika pangkatnya itu sebesar n,
maka perulangan yang Anda butuhkan itu sebesar N kurang 1. Seperti itu, ya. Nah, karena waktu kita udah habis, kira-kira di sini ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, biar kita ini. Jadi pertemuan ini nggak bisa sekali ya, apalagi cuma 1 jam. Ini sebenarnya dari poin yang ingin saya sampaikan masih banyak sebenarnya. Ini masih malok aja nih. Izin mengingatkan, Pak, kita sampai jam praktikum lah. 3 kurang, Pak. Sorry, kenapa? Kita sampai jam 3 kurang, Pak. Sampai jam 3 kurang. Ini bukan praktikum kan? Bukan, teori, Pak. Oh. Ini ada, kalau saya lihat ini sampai jam berapa ya di JIS ya? Takutnya kalian loh. 12.50 kita, Pak. Oke, 12.50 ya? Iya. Oke. Ya, koreksi teman-teman. Apakah saya salah? Pas kan? Pas, Pak, 12.50 kita. Iya. Udah pas itu ketua, Pak. Kenapa? Benar yang dibilang ketua, Pak. Betul ya? Berarti kita lanjut ini ya? Lanjut, Pak. Nah, oke lah. Oke lah. Karena ternyata sampai jam 3. Kalau dari sini saya lihat jam 14 soalnya. Oke lah. Nah, ini ada nggak pertanyaan dari sini? Oke, saya ini dulu dah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ya. Ini sudah. Nah, saya harap juga kalian sudah ngerti ya poinnya. Bagaimana membuat yang namanya 2 dimensi array. 3 dimensi silakan Anda ya bisalah bereksperimen lah di rumah. Ya, intinya adalah semakin besar pangkatnya, Anda harus melakukan perulangan n kurang 1 kali gitu ya. Kemudian Anda harus membuat seperti ini modelnya ya. Jadi harus turun-turun pangkat. Dari 3 turun pangkat menjadi 2 pangkat. Diturunkan lagi menjadi 1 pangkat. Kayak gitu. Ya. Nah, inilah mengenai malloc. Ya. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, kawan-kawan, bahwa si malloc ini apa namanya ya? Berisikan data sampah. Apa itu data sampah? Kayak gitu. Jadi tahu nggak kalian bahwa ketika kalian membuka sebuah aplikasi, aplikasi itu kan biasanya kan berhubungan dengan data ya, berhubungan data. Misalnya ada data yang tidak dihapus oleh si komputer atau si program itu secara otomatis, maka data tersebut akan lengket di dalam memori. Kayak gitu. Nah, jadi ketika Anda membuat yang namanya malloc, ya, sebelum Anda isikan datanya, maka ketika misalnya Anda usil nih ceritanya, Anda print out lah, kemudian lewat loopingan, itu akan mengeluarkan data sampah, angka-angka yang aneh lah, misalnya acak lah, random number seperti itu. Nah, inilah si kelemahan si malloc. Akan tetapi malloc ini dari sisi performansinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan si calloc. Kayak gitu dia. Nanti kita akan singgung tentang calloc sebentar lagi. Ya, jadi ingat ya. Jadi perbedaan antara si malloc dan si calloc adalah satu, si malloc ini berisikan data sampah. Ketika Anda create seperti ini, Anda buat seperti ini modelnya, berisikan data sampah sebelum Anda isikan datanya yang sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan si calloc dia akan diisikan default value-nya menjadi angka 0. Seperti itu. Dia angka 0 di set. Nah, akan tetapi karena si calloc harus men-set nilai default 0 di masing-masing kotak blok memori, dia performansinya cukup lambat. Sedangkan si malloc karena dia tidak berurusan dengan pengisian nilai default, maka dia jauh lebih cepat seperti itu. Nah, itu 2 hal yang harus Anda ingat ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa sih bedanya malloc dan calloc? Itu toh cuma 2. Satu, malloc itu cepat, namun
si apa namanya lambat. Malloc itu cepat namun berisikan data sampah. Yang kedua, untuk si Kalok dia lambat namun datanya bagus, ya. Default value-nya adalah 0. Jadi di kotak ini isinya 0, 0, 0, 0. Kayak gitu. Kalau misalnya Malloc, kalian baru buat, misalnya ada 3 blok seperti ini data sampah. Kayak gitu, ya. Pak, tapi saya coba buat, saya running, dia hasilnya 0. Misalnya kita menggunakan integer, ya karena kebetulan. Coba Anda misalnya, ya, udah menjalankan berbagai aplikasi, kemudian ada print out. Kemungkinan ini menggunakan keluar data sampah. Seperti itu, ya. Garbage lah seperti itu. Nah, ini sudah. Sekarang kita saatnya masuk ke si Kalok. Si Kalok ini tujuannya juga sama kayak si Malloc. Akan tetapi, ya saya bisa Kalok. Nih, Kalok tujuan sama untuk mereserve atau memesan blok memori. Akan tetapi cara penggunaannya sedikit lebih berbeda. Bagaimana, Pak? Nah, saya coba dulu yang integer lagi, ya. Kalok di sini ada ARR contohnya. ARR sama dengan di sini Anda boleh langsung Kalok. Boleh juga Anda bikin kayak si Malloc, tapi pada umumnya langsung aja Kalok. Kalok, ya. Kemudian di sini ukurannya, size awalnya, bukan size of ya, tapi ukuran awalnya diikuti oleh size of dari int. Misalnya Anda buat integer, itu toh. Ya. Nggak ada yang lain. Saya kasih contoh, misalnya ya, saya kasih contoh integer, pointer, ARR, saya mau bikin 3 nih. Kalau ukurannya 3, size of integer. Udah. Jadi dia akan membuat 3 blok seperti ini. Nah, perbedaannya adalah di sini akan dikasih 0 by default karena dia adalah integer di sini. Nangkap ya? Ada pertanyaan dari sini? Cuman itu aja bedanya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada pertanyaan. Nah ini saya coba lihat kalau ya. Nah bagaimana Pak kalau kita menggunakan Kalok, kemudian kita realog? Wah sangat gampang. Balik lagi ke tadi. Asumsi kita ini ya, fokus ini ya kawan-kawan. Asumsi nih. Ya, ARR. Berarti ARR sama dengan, ada yang bisa bantu si Frankie Manurung? Bisa bantu saya? ARR gimana, Frankie? Ya, Pak. Ya? Bantu, tolong bantu. ARR sama dengan Kalok. Enggak, ini kan saya udah buat Kalok nih. Saya mau minta sama si Frankie, tolonglah tambahin 2 biji lagi gitu loh, blok memori. Bagaimana kira-kira Frankie? Nggak bisa. Saya tanya si Akper, Agdes sih sebenarnya, Agdes Simon, kayak Akper aja. Agdes. Ya, Pak. Saya minta 2 blok lagi nih, awal-awalnya ada 3. Gimana kira-kira? Dipakai reload kan Pak tadi untuk menambahkan reload. Kelok, nggak kelok lah tadi kan. Kelok, wah kelok, sangat kelok. Tadi saya sudah bikin Kalok ya. Saya mau merealokasi 2
kotak lagi nih. Ya. Ada yang bisa bantu kawan-kawan? Coba Pak, Sorry? izin mencoba bantu Iya. jawab Pak. Mantap. Gimana caranya? Pertama kita buat realog, Ya. buka kurung, array, array, 5 Pak. Baru tutup Mantap. kurung. Mantap. Kayak gini ya kawan-kawan. Caranya sama, nggak ada yang berubah ya. Apakah Anda menggunakan realog, apakah Anda menggunakan malloc, apakah Anda menggunakan alloc, caranya sama. Nggak ada yang beda. Bahkan Anda mau membuat 2 dimensi juga sama gitu loh. Tangkap ya? Seperti itu. Nah, ini kayaknya udah mau apa? Ini saya coba niukan lah ini. Ya, mungkin apa ya? Coba saya niukan. Oke. Bagus ya. Jadi sudah mengerti seperti itu ya. Jadi tolonglah nanti Anda ulas kembali ya. Yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya sebenarnya kalau kita lihat ini ya, slide ini, saya sudah merangkum semuanya sebenarnya dengan cara saya mengajarkan di whiteboard tadi. Nggak whiteboard sih, blueboard. Ya, seperti itu. Nah, ini udah semua lah ini. Nggak perlu capek-capek lagi. Ini kan pusing ini, kalian lihat kan? Ya. Untuk minggu depan kita mulai di si swap ya, swap kayak di swap lah nilainya menggunakan pointer. Seperti itu. Oke, saya ingin challenge ke kalian lah dulu. Saya ingin challenge ke kalian. Bisa nggak kira-kira, saya mau tanya ini ya, bisa nggak asumsi saya buat seperti ini? Sorry. Asumsi saya buat seperti ini. Saya buat seperti ini. Bisa nggak saya buat bentuk memorinya kayak gini? Kayak gini. Di mana isinya misalnya ini 2, ini 3, dan ini 2. Bisa nggak? Ada yang bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak. Siapa yang bilang bisa? Namanya siapa? Horas Marolop, Pak, dengan NIM 051 dari TI, Pak. Oke, Horas Marolop. Oke. Ada nggak pendapat yang lain? Tadi si Horas, kawan kita, katanya bisa buat model seperti ini. Kalau dari teman-teman yang lain? Oke, jawabannya sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nah, bagaimana Pak caranya? Ya, caranya kayak biasa. Di sini R0 ya. Sini R1. Di sini R2. Saya mau bawa ke malloc dulu lah, ke malloc dulu. Dari sini jumlah R-nya ada berapa, kawan-kawan? Jumlahnya 3, Pak. 3, mantap. 3, begitu ya. Akan tetapi jumlah kolomnya itu random. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2, seperti itu. Nah, caranya seperti ini, berarti nggak bisa menggunakan loopingan. Ya, Anda harus manual, seperti itu ya. Nah, manualnya bagaimana? Asumsi kita buat seperti ini. Integer, double pointer, karena dia merupakan 2 dimensi ya. Nah, ARR sama dengan integer, double pointer, kemudian si malloc, kemudian diikuti oleh si size of ya. Akan tetapi di sini diikuti oleh 3 seperti itu. Karena tadi row-nya adalah 3.
Nangkep ya? Nah, bedanya adalah di sini nih. Di row yang ke-0, kolomnya ada berapa, kawan-kawan? Mantap, ada 2. Berarti ini untuk row sama dengan 0 ya. Saya kasih tahu. Integer, pointer, oh sorry, pointer. Di sini ARR untuk row-nya 0 sama dengan integer tanda bintang 1 diikuti malloc diikuti size of. Nah, di sini kawan-kawan yang seru. Diikuti si integer. Di sini berapa kawan-kawan? 2, Pak. Iya, mantap. 2. Udah. Gampang kan? Nah, kita balik ke R1. ARR ini kita bikin 1 ya. Integer, pointer, malloc. Ya. Kemudian ada yang namanya size of lagi, integer, pointer, berapa kawan-kawan? 3, Pak. 3. Nangkep ya? Nah, begitu juga lah untuk si R2. Mirip kayak yang si R0. R2 misalnya. Buatlah gitu. Yang kayak gini. Bulat-bulat ya. Itulah dia. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak kita bikin kayak gini? Apa namanya, model yang enggak, yang aneh lah. Bisa lah. Suka-suka kita. Ya ini buktinya. Bisa jalan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk poin yang terakhir, yang paling kritikal adalah ketika Anda mengembangkan aplikasi dengan menggunakan malloc, malloc itu karena dia menggunakan pointer, Anda itu harus menghapus data yang sudah Anda pakai. Jangan Anda biarkan datanya kotor seperti dalam blok memori. Nanti menumpuk, akhirnya apa? Aplikasi lain susah menggunakan karena sudah kepakai semuanya. Nah, bagaimana caranya? Gunakan kata kunci free, saya bebas. Ya. Isi di dalamnya ini apa, Pak? Ya, itu pointer. Pointer yang berapa, Pak? Kan ada banyak. Ada 3 pointer, ada 2 pointer, ada 1 pointer. Ya. Ada berapa? Ya suka-suka. Kalau seandainya dia 3 pointer, masukkanlah dia 3 pointer. Misal gini, integer 3 pointer ARR. Ya udah, masukkan aja si ARR ini ke dalam. Menjadi free ARR. Bagaimana kasusnya, Pak, kalau misalnya kita bikin 2 pointer ARR lagi? Ya sama aja. Kita free, kemudian ARR. Selesai. Udah itu aja. Dari yang lain. Ada pertanyaan? Jadi Pak, pada saat dikodingkan Pak, ditulisnya cuma free, buka kurung ARR, tutup kurung .2 gitu ya Pak? Iya, cuma gitu toh. Kecuali ya kalau Anda buat ini adalah misalnya TMP, ya silahkan TMP. Atau Anda buat misalnya A, ya silahkan Anda isi A gitu loh. Jadi penggunaan free ini hanya berlaku bila dia itu array pointer yang kita buat ini. Kalau array statik bisa nggak? Ya nggak bisa jawabannya. Nggak bisa dia kalau array statik. Anda buat integer, ARR, 3, Anda isilah value-nya, kemudian Anda lempar ke dalam sini ARR-nya, nggak bisa ya. Nggak bisa, seperti itu. Karena dia bukan based on pointer. Gitu ya. Nah, saya rasa itu aja sih sebenarnya yang paling ini ya, yang paling penting. Nggak ada yang lain ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau saya lihat catatan saya kayaknya nggak ada lagi semua itu ya. Malloc, kalloc, realloc, saya rasa udah semua. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Tidak ada, ada. Nah, jadi
Ini yang free sudah saya sampaikan. Nah, satu lagi, ini kalau Anda nanti, kalau seandainya Anda naik ke tingkat 2, Anda belajar nanti tentang Java ya, nggak akan sepusing ini sih, nggak akan sepusing memikirkan pointer. Semua sudah disembunyikan lah di dalam Java ya, krometer pointer. Tapi kalau bagi Anda yang ingin belajar mengenai ya hardware ya, pemrograman hardware semacam IoT, ada microcontroller yang Anda codingkan dalamnya itu ya sangat disarankan itu ya pinter bahasa C. Seperti kemarin Anda bimbingan saya si ini ya, si Chandro ya. Itu ya ini pemrograman di GPU, kalau Anda tahu GPU ya. Jadi dia buat aplikasi kemudian di embed ke dalam GPU-nya. Yang bahasa C seperti ini pointer. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian kalau Anda ingin belajar untuk persiapan apa namanya? ICPC misalnya, pertandingan ICPC. Ya, bahasa C pakai. Java juga bisa, Python juga bisa. Ya silakan kalau apa. Karena Anda itu masih tingkat 1, tapi Anda ingin untuk berkompetisi, ya saya sarankan bahasa C harus bisa gitu. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Jika tidak, biar kita akhiri sesi kita. Tidak ada ya? Oke, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih buat partisipasi kalian. Untuk praktikumnya, tolong dikerjakan dengan baik ya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.